Hai, welcome to Skatra 157. Kali ini saya mau bahas soal pengucapan beberapa kata dalam bahasa Inggris yang masuk kategori popular mistakes, alias salah ucap kata yang dilakukan sama banyak orang di Indonesia. Oke, ini apa? Ini ya. Finger, finger, atau finger. Untuk yang bilang finger, mungkin karena 3 hal. Yang pertama, karena bacanya, cara bacanya dengan cara ucap bahasa Indonesia. Dan yang kedua, mungkin karena polanya sama dengan singa. Bedanya di F sama S aja. Karena mungkin kata singer lebih terkenal, ya jadi finger juga dibaca dengan cara yang sama. Singer, finger, gitu. Dan yang ketiga, mungkin karena pas lihat kamus, simbolnya gini. Jadi, dipikir bacanya finger. Untuk yang bacanya atau ngucapnya finger, ini mungkin karena waktu baca alfabet kan begini. A, B, C, D, E, F, G. Nah, G. Jadi bawaannya kalau ngeliat huruf G, bacanya G. Jadi baca F, I, N, G, E, R, bacanya jadi finger. Yang benar adalah finger. Finger. Most Americans say like that. Kalau British biasanya finger. Finger. Monggo, silahkan dicek. Zaman sekarang kan gampang. Buka aja Google Translate. Oh, udah deh, ada bunyinya. Tapi kalau memang segampang itu, maksudnya tinggal dicek di Google Translate, kenapa masih banyak orang yang salah? Ya, mungkin karena di sekitarnya banyak yang bilang gitu. Bilang finger. Jadi ya karena banyak yang ngucap gitu, jadi finger dianggap benar. Apalagi kalau sumbernya itu dari orang yang dianggap lebih tahu. So lessonnya adalah kalau dapat info apapun, ya you better check it. It's easy to check things now. Internet is in your hand. Oke, sekarang kata yang lain lagi, yang ada G-nya. L-O-N-G-E-R, S-T-R-O-N-G-E-R. Gimana baca dua kata itu? Longer, longer, atau longer. Stronger, stronger, atau stronger. Nah, gimana yang benar? Yang benar adalah longer, longer, stronger, stronger, gitu ya. Tapi ada juga yang karena faktor huruf G tadi bacanya stronger. Jangan ya, yang benar stronger, ya, stronger. Nah, kalau longer ada dan banyak bahkan yang nyebut longer. Nah lo, emang pempek longer. Jangan juga ya. Jadi yang benar longer. Longer. Oke? Sekarang tentang angka. Number. Kenapa bahas tentang angka itu penting? Ya, karena angka atau number selalu diperluin, ya, selalu sering diucapin. Ya, misalnya untuk nyebut usia, untuk nyebut nomor rumah, jumlah, nomor telepon. Berdasarkan pengalaman saya mengajar, siswa itu banyak selip di angka 3 and 5. Selipnya itu gini. Di angka satuan, belasan, dan puluhan, pengucapannya kadang sama. Maksudnya 3, 3 3T, 5, 5 5T.
30. Padahal yang benar adalah 3, 13, 30. Saya ulang ya. 3, 13, 30. Dan 5, 15, 50. 5, 15, 50. Kalau di penulisan biasanya yang suka selip itu adalah 40 ya. Banyak yang nulis 40, 40-nya FOURTY, padahal yang benar FORTY gitu. Oke. Ya, sekarang balik lagi ke masalah pengucapan angka. Angka 8 dan 12 juga suka salah. Salahnya gini. 8 itu suka diucap atau X. Padahal yang benar adalah 8. 8. Jadi kayak baca E-I-T. 8. 8. Nah, kalau 12, salahnya tuh biasanya karena dibaca 12. Padahal yang benar 12. 12. Satu suku kata, bukan 12. Begitu juga dengan kata noun. Suka selip jadi 2 suku kata. Naun. Apa ini? Ini naun. Padahal mestinya noun. Noun. Ya, satu suku kata aja. Sekarang saya mau bahas pengucapan huruf T. Ya, pengucapan huruf T dalam kata-kata bahasa Inggris. T dalam bahasa Inggris jadi t. Misalnya to, time, take, to. Jangan to, time, take, to. Ya, bener sih, cuman ya kurang pas aja. Oh ya, ada cerita true story tentang toe atau toes. Di suatu proses seleksi guru anak-anak di suatu tempat, ya, si calon guru nyanyi lagu Head, Shoulders, Knees and Toes. Tapi saat nyanyi, si calon guru bilang head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Toes, not toes. Wah, ya sudah, endingnya sudah bisa ditebak. Si calon guru nggak lanjut ke tes tahap berikutnya. Ya, itu adalah salah satu cerita, salah satu efek negatif dari pengucapan yang salah. Kisah nyata yang lain berasal dari salah satu perusahaan yang di dalamnya ada beberapa orang asing. Jadi gini, si orang Indonesia bertanya ke native speaker, "Are you angry?" Maksudnya adalah "Are you hungry?" Tapi karena pengucapan yang salah, maka terjadi misunderstanding. Pengucapan dan aksen berbeda ya. Kalau aksen nggak harus persis sama dengan native speaker. Di Indonesia kita punya banyak aksen karena sukunya banyak. Dalam tes internasional seperti IELTS, aksen nggak mempengaruhi nilai. Jadi ngomong pakai aksen Jawa misalnya seperti I don't know, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau pengucapan, ya itu ada rambu-rambunya. Pengucapan yang saya bahas di sini, ya, pengucapan kata-kata yang saya bahas di sini, semuanya based on Oxford Dictionary. Semoga bermanfaat. This is Katra 157. Thank you.